Masih perkasa, Il Partenope kukuh di puncak. Sebuah peringatan buat Real Madrid. Chelsea lagi oke, Maresca tetap merendah. MU tak bisa ajukan banding, kartu merah Bruno di Liga Eropa. Yuk geng, langsung aja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini. Check it out! Napoli versus Como, Il Partenope menang 3-1, kukuh di puncak. Pada pertandingan di Stadio Diego Armando Maradona, Napoli sudah memimpin ketika memasuki detik ke-25 lewat aksi Mike Tominay. Como menyamakan kedudukan lewat Gabriel Strefezza di menit ke-43. Setelahnya Napoli mampu unggul dan menjauh lewat gol Lukaku di menit ke-53. Dan David Neres di menit ke-86. Skor 3-1 menutup laga Napoli versus Como. Tim asuhan Antonio Conte unggul 4 angka dari Juventus di posisi kedua. Sementara Como di posisi ke-11 dengan 8 poin. Verona versus Venezia, Jaitzes dan kawan-kawan takluk 1-2. Bertanding di Stadio Marcantonio Bentegodi. Tim tamu bisa unggul lebih dulu lewat gol cepat Gaetano Oristanio di menit kedua. Tuan rumah mampu comeback dan mencetak 2 gol lewat aksi Kasper Tengset di menit ke-9. Dan gol bunuh diri Jesse Joronen di menit ke-81. Skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah bertahan hingga tuntas. Hasil ini membuat Verona berada di peringkat ke-10 dengan 9 poin, sementara Venezia tertahan di zona merah dengan 4 poin dari 6 laga. Augsburg amankan 3 poin atas Mönchengladbach. Bermain di WWK Arena, tuan rumah mampu mencetak 2 gol lebih dulu lewat aksi Kevin Slotterberg di menit ke-38 dan Alexis Claude Maurice di menit ke-65. Tim tamu cuma bisa memperkecil kedudukan lewat gol tim Klendis di menit ke-72. Skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Augsburg dan Mönchengladbach berurutan di peringkat ke-11 dan 12 dengan raihan 7 dan 6 poin. Real Madrid mau bangkit, Villarreal bisa menjegal. Real Madrid bertekad kembali ke jalur kemenangan setelah tersendat di 2 laga terakhir. Akan tetapi, Villarreal tidak akan jadi lawan yang mudah bagi El Real. Sebab si kapal selam kuning sedang dalam performa bagus. Villarreal cuma sekali kalah dalam 8 pertandingan pertama Liga Spanyol musim ini. Dengan 5 kemenangan, satu-satunya kekalahan itu diderita dari pemuncak klasemen Barcelona dengan skor 1-5. Sebuah peringatan buat Real Madrid. Real Madrid secara mengejutkan dibungkam 0-1 oleh Lille di Liga Champions. Carlo Ancelotti pun menilai kekalahan dari Lille bagai sebuah peringatan. Masih di awal musim, Real Madrid harus segera bangkit dengan wake up call tersebut. Chelsea belum siap bersaing dengan City dan Arsenal. Chelsea sedang dalam tren positif usai mencatat kemenangan beruntun. Meski Chelsea memberikan sinyal positif, Maresca enggan berpikir terlalu jauh soal peluang juara di Premier League. Menurutnya, saat ini Chelsea belum siap bersaing dengan tim-tim seperti City dan Arsenal. Crystal Palace versus Liverpool, tanda tanya Cisa. Cisa melewatkan laga Liga Champions kontra Bolonya tengah pekan kemarin.
setelah mengalami cedera ringan di sesi latihan. Cedera ini juga membuat Cisa harus absen di 2 sesi latihan terakhir Liverpool. Kondisi ini tentu tidak bagus untuk Cisa, mengingat Liverpool akan melawat ke Selhurst Park Sabtu 5 Oktober 2024 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Kehadiran Cisa tentu dibutuhkan untuk menambah amunisi di lini serang. Aston Villa versus MU, setan merah disarankan cadangkan De Ligt. Performa De Ligt di pertandingan Porto versus MU disorot. Bek asal Belanda itu dinilai gagal meredam Samu Omorodion di gol kedua dan ketiga Porto. MU berikutnya akan tandang ke markas Aston Villa di lanjutan Premier League Minggu 6 Oktober 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mantan gelandang MU Owen Hargreaves menyarankan Erik ten Hag agar menurunkan Maguire dan mencadangkan De Ligt. Hormat Emery untuk Ten Hag. MU akan melawan Villa dalam lanjutan Liga Inggris. The Red Devils akan bertandang ke Villa Park, Birmingham, Minggu 6 Oktober 2024. Tidak seperti MU yang sedang sakit-sakitan, Villa justru dalam kondisi terbaik. Oli Watkins dan kawan-kawan belum kalah di 7 laga terakhir, diantaranya bisa mengalahkan Bayern Munich di Liga Champions. Jelang pertemuan nanti, Emery, manajer Aston Villa, mengaku akan tetap menghormati Ten Hag. Manajer Belanda itu dinilai tetap menjadi sosok hebat yang bisa memberi Manchester United trofi musim lalu. MU tak bisa ajukan banding kartu merah Bruno di Liga Eropa. Manchester United tak bisa ajukan banding kartu merah Bruno Fernandes di laga Porto pada lanjutan Liga Eropa. Mengapa? Dalam aturan UEFA di Liga Eropa, klub tidak bisa ajukan banding jika hukuman kartu merah merupakan akumulasi 2 kartu kuning. Jamal Musiala diragukan tampil kontra Eintracht Frankfurt. Jamal Musiala dilaporkan sedang dalam proses pemulihan dari cedera panggul yang dideritanya. Vincent Kompany sendiri tak mau membahayakan kondisi sang pemain mengingat jadwal padat yang akan dihadapi FC Hollywood. Kondisi Musiala kabarnya akan terus dipantau sampai jelang pertandingan kontra Frankfurt akhir pekan ini. Jika kondisinya masih belum memungkinkan untuk bermain, bukan tidak mungkin pihak klub tak akan mengizinkan pemain mudanya untuk memperkuat tim nasional. Cedera hamstring, Tottenham dan Korea Selatan tak diperkuat Son Heung-min. Kapten Tottenham Hotspur Son Heung-min dipastikan absen dalam pertandingan Premier League melawan Brighton and Hove Albion akhir pekan ini. Selain itu, pemain tim nasional Korea Selatan tersebut juga tidak akan tersedia untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia bersama negaranya. Kabar ini dikonfirmasi oleh manajer Tottenham Ange Postecoglou. Absennya Son akan menjadi pukulan telak bagi tim. Son tidak mungkin bermain, dia sudah berusaha keras, tetapi terlalu cepat bagi dia untuk kembali, ujar Postecoglou. Conte senang dengan reaksi Kvaratskhelia. Pelatih Antonio Conte menikmati reaksi visa Kvaratskhelia yang terlihat frustasi setelah pergantian pemain saat Napoli menang 2-0 atas AC Monza. Apapun penyebab frustasinya Kvaratskhelia, Conte justru menikmati reaksi anak asuhnya tersebut. Karena itu menunjukkan semangat yang lebih tinggi. Kvaratskhelia sendiri sedang menikmati awal yang produktif untuk kampanye Serie A di bawah asuhan Conte, di mana dia mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist dari 6 pertandingan di musim ini. Andai Unai Emery masih di Arsenal, dominasi Manchester City sudah lama kelar. Legenda Arsenal Thierry Henry memuji setinggi langit manajer Aston Villa Unai Emery. Di mata mantan striker Prancis itu, sang juru taktik Spanyol itu bisa memutuskan dominasi Manchester City andai dia lebih lama diberi kesempatan di Emirates Stadium.
Namun itu tak berarti Emery mendiskreditkan kinerja manajer Arsenal saat ini, Mikel Arteta. Dengan memimpin klub sekelas Villa, Emery sedikit demi sedikit mengangkat mereka untuk bersaing di elit Eropa dan terkini berhasil menaklukkan klub sebesar Bayern di panggung UCL. Masalah mental jadi penyebab gawang Manchester United mudah jebol. Palang pintu Manchester United Harry Maguire coba menjelaskan tentang masalah yang menyebabkan gawang setan merah harus bobol hingga 3 kali saat menghadapi FC Porto di Liga Eropa musim ini. Maguire menyoroti masalah mentalitas skuad United, terutama karena mereka unggul terlebih dahulu atas Porto. Tidak sedikit yang menilai hal tersebut jadi bukti belum ada perubahan dari United ketimbang musim lalu. Kapan Martin Odegaard comeback di Arsenal? Manajer Arsenal Mikel Arteta kembali memberikan update seputar kondisi Martin Odegaard. Ia menyebut bahwa ia belum tahu kapan sang gelandang bisa pulih dari cedera tersebut. Odegaard merupakan salah satu pemain kunci Arsenal. Ia menjadi jenderal lini tengah Arsenal dalam 3 musim terakhir. Arteta menyebut bahwa saat ini Odegaard benar-benar bekerja keras dalam proses pemulihan cederanya tersebut. Ia ingin segera kembali memperkuat Arsenal dan ia mendapatkan bantuan penuh dari tim medis Arsenal agar bisa lekas kembali merumput. Bisa diamankan gratis, 2 raksasa La Liga kejar Thomas Partey. Kontrak Thomas Partey bersama Arsenal akan rampung pada Juni 2025 mendatang. Sang pemain masuk dalam incaran Atletico Madrid dan Barcelona yang menginginkan jasa pemain Ghana itu. Partey sebelumnya sempat memegang peranan penting dalam tubuh Arsenal sebelum Declan Rice datang dari West Ham United. Tak berhenti sampai di sana, sejak musim lalu ia juga bermasalah dengan kebugaran dan potensinya untuk angkat kaki dari London Utara terbilang besar. Real Madrid serius rekrut Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di Eropa dan hasilnya ia diincar oleh sang juara Eropa, Real Madrid. Menurut Relevo, Madrid sudah melakukan kontak pertama dengan bek Liverpool itu untuk meyakinkannya hijrah ke ibu kota Spanyol musim depan. Kehilangan Alexander-Arnold akan menjadi pukulan telak buat Reds. Sulit bagi pemain manapun untuk menyamai level permainan Arnold. Bellingham bisa menjadi kepingan penting untuk meyakinkan Arnold meninggalkan klub masa kecilnya. Meski cedera, Nagelsmann pastikan posisi Ter Stegen tetap aman. Marc-Andre Ter Stegen harus menutup musim lebih cepat lantaran masalah ACL yang menerpanya. Namun Nagelsmann memastikan posisi kiper Jerman itu sebagai kiper utama timnas Jerman masih aman. Posisinya di timnas Jerman untuk sementara harus digantikan oleh kiper lain. Ia yakin kapten Barcelona itu akan datang dengan situasi yang lebih kuat dan jika ia kembali sebelum Piala Dunia, kompatriotnya itu yakin sang pemain akan terus berada di level tertinggi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!